Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Nelly Kurnianis akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Mata Pelajaran Fikih di Madrasah, baik Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas beban belajar dan struktur kurikulum. Apa sih beban belajar dan struktur kurikulum? Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dengan 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Oke, di sini kita akan membahas mengenai beban belajar dan struktur kurikulum di Madrasah Sanawiyah. Beban belajar di Madrasah Sanawiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar 1 minggu kelas 7, 8, dan 9 adalah 46 jam pembelajaran. Durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Untuk beban belajar di kelas 7, 8, dan 9 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Kemudian, ada sedikit perbedaan di kelas 9 di semester ganjil dan semester genap. Beban belajar di kelas 9 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Sedangkan, untuk kelas 9 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Jadi, di sini beban belajar dalam 1 tahun pembelajaran paling sedikit yaitu 36 minggu dan paling banyak adalah 40 minggu. Oke, masuk yang selanjutnya. Di sini kita akan membahas beban belajar dan struktur kurikulum di Madrasah Aliyah. Hampir sama dengan Madrasah Sanawiyah, ada sedikit perbedaan. Beban belajar di Madrasah Aliyah untuk kelas 10, 11, dan 12 sekurang-kurangnya masing-masing 51 jam per minggu. Durasi 1 jam pembelajaran untuk Madrasah Aliyah adalah 45 menit. Beban belajar di kelas 10 dan 11 dalam 1 semester minimal 18 minggu. Kemudian untuk kelas 12 di semester ganjil minimal 18 minggu. Dan untuk kelas 12 pada semester genap minimal 14 minggu. Selanjutnya, mengenai mata pelajaran fikih. Seperti apa sih mata pelajaran fikih itu? Fikih adalah ilmu yang menerapkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil dan hadis-hadis yang jelas. Fikih di sini juga bisa diartikan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sahih, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan mata pembelajaran fikih ini diterapkan yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum, baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, selanjutnya, ruang lingkup mata pelajaran fikih yang pertama, kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam. Kemudian yang kedua juga
membahas tentang hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat, haji, hikmah, cara pengelolaannya. Kemudian ada lagi hikmah kurban dan akikoh. Jadi di dalamnya juga dijelaskan mengenai bab-bab tentang ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Kemudian ada lagi hukum Islam tentang kepemilikan. Kemudian konsep perekonomian dalam Islam dan hikmah-hikmahnya. Kemudian banyak lain sebagainya ruang lingkup yang dibahas di mata pelajaran fikih mengenai syariat Islam dan hukum-hukum lainnya. Oke, mungkin hanya itu saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke, sekian, terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.